Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ada kabar baik apa untuk kamu di bulan Maret? Oke, yang pertama, di sini sudah ada Eight of Wands. Kemudian ada King of Coins. Ada The Hermit. Kemudian ada Ten of Cups. Dan ada Ten of Swords. Oke, Virgo. Di bulan Maret ya, sepertinya kamu itu perlu keluar dari sarang ya, keluar kandang. Ya, ini bisa juga berarti keluar dari zona nyaman. Meskipun untuk keluar dari zona nyaman itu perlu pengorbanan ya, dan tidak mudah. Hanya saja kalau kamu ingin ada perkembangan ya, kamu ingin masuk ke fase hidup berikutnya, maka kamu perlu mengambil risiko. Dan di sini yang aku rasakan ya, karena ada Eight of Wands, ya sebenarnya yang membuat kamu itu kurang bisa leluasa ya, itu dari kamu sendiri. Meskipun saat ini kamu merasa orang lain ya atau sekeliling kamu yang kurang mendukung. Tapi sebenarnya ya dengan ada The Hermit juga, kemudian ada Ten of Cups, dan di sini ada Ten of Swords. Yang aku rasakan beberapa dari Virgo kelihatannya memang masih ragu ya dan enggan untuk meninggalkan zona nyaman. Padahal ketika kamu meninggalkan zona nyaman, ya mungkin untuk beberapa waktu itu seperti tantangan ya, seperti banyak hal yang perlu kamu hadapi. Ya mungkin bisa jadi ya kamu akan luka-luka ya, dalam tanda kutip ya, bukan luka beneran, tapi kayak ya ada sesuatu yang memang membuat kamu sakit hati atau kecewa. Itu wajar ya, karena kan kita memasuki sesuatu yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tentunya kita ada salah langkah atau kayak seperti kita salah langkah gitu ya, kayak kejeblos, jatuh, ya itu kan sakit. Tapi dengan mengalami hal-hal seperti itu lagi, maka ketika kamu berhasil melewati semua itu, kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Dan bonusnya bukan hanya sekedar kebahagiaan ya, tapi kamu juga terus berkembang. Kamu tidak kerdil ya, jiwa kamu itu akan terus bertumbuh. Kamu akan menemukan ilmu baru, wawasan yang baru, teman baru ya, peluang-peluang yang baru. Dan tidak perlu takut, karena kalau kamu sudah melangkahkan kaki ya dengan niat untuk mengembangkan diri, itu akan ada jalannya dan akan dituntun oleh semesta. Ya sesekali ya, nggak terus-terusan dituntun, karena ya semesta juga ingin Virgo itu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi berkembang itu bukan hanya meningkatkan apa yang kamu punya ya, meningkatkan diri kamu aja, tapi kayak untuk membuat diri kamu makin tangguh. Ya aku merasakan memang ada keengganan Virgo itu karena beberapa waktu yang lalu ya, atau kamu pernah mengalami perasaan yang benar-benar seperti kecewa teramat sangat ya. Makanya kamu
agak males ya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Jadi ibaratnya kamu itu sudah berhasil untuk membuat bunker, atau kamu tuh kayak udah melindungi diri, udah memagari diri, kemudian kamu di satu titik harus membuka pagar itu dan melangkah keluar. Sementara kamu nggak tahu ya di luar sana itu akan ada apa. Ya, misalnya kalau dianalogikan kamu itu ditinggal gitu ya di hutan. Nah, kamu kan bingung ya. Di depan sana itu nggak ketahuan apakah akan ada macan atau ada apa ya, atau sesama manusia tapi dia itu niatnya jahat. Nah, balik lagi, kalau misalnya kamu terlalu ya fokus pada hal-hal yang negatif, kamu memikirkan yang jauh-jauh ya, yang enggak-enggak, maka kamu nggak akan melangkah ya. Kamu akan tetap berada di zona nyaman, seperti katak dalam tempurung ya. Padahal sebenarnya fase hidup kamu itu sudah waktunya berakhir. Fase hidup yang kemarin itu sudah waktunya selesai. Dan aku merasakan kalau semakin lama kamu tinggal di zona nyaman, maka itu sebenarnya akan membunuhmu gitu ya. Membunuh dalam tanda kutip. Kamu itu nggak akan bisa berkembang. Ya, kamu tuh kayak ya gitu-gitu aja. Sementara banyak potensinya Virgo yang belum bisa dikeluarkan ya, atau belum kamu maksimalkan. Ya, beberapa Virgo memang merasa ya kayaknya udah cukup deh. Ini sudah cukup ya, bahkan beberapa sudah berkecukupan. Di sini dengan ada Eight of Wands, kemudian ada King of Coins, kamu itu sebenarnya sudah ya cukup bersyukur ya dengan situasi dan kondisi yang kamu jalani atau kamu alami sekarang. Hanya saja ya, hidup itu kan tidak berhenti di hari ini. Hidup itu tidak sendiri dan tidak sehari. Kalau kamu berhenti ya, lambat laun pun ya akan ada kejadian yang membuat kamu bergerak lagi. Jadi pilih yang mana gitu ya. Ada suatu kejadian yang seperti The Tower ya, mengejutkan, yang menggoncang ya, kemudian baru kamu berlari keluar, atau kamu yang melangkahkan kaki dengan perlahan tapi pasti ya. Mana yang kamu pilih? Apa kamu yang lari-lari kayak ketakutan, atau kamu melangkah satu demi satu ya, step by step. Di bulan Maret ini, kalau kamu meyakinkan diri untuk bisa melangkah dengan pasti, tapi ya nggak terburu-buru gitu ya, jadi nggak apa-apa, satu langkah dulu, kemudian besoknya 2 langkah, atau kamu berhenti dulu ya, lusa itu stop dulu, kemudian minggu depan dimulai lagi, 1 langkah, 2 langkah, nggak masalah. Karena di situ ya pesannya, jadi kamu itu keluar dari zona nyaman bukan kayak orang lari-lari dikejar sama terantip gitu ya. Tapi kamu keluar dari zona nyaman dengan keyakinan diri dan juga dengan kemantapan. Meskipun itu perlu satu demi satu ya. Jadi langkahnya itu seperti bayi lagi. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak bisa yang langsung sprint gitu ya. Jadi tahap demi tahap. Kabar baiknya, ketika kamu memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, awalnya memang tidak nyaman. Tapi kemudian ya beberapa waktu ke depan kamu akan bersyukur. Kamu akan merasa, oh ternyata ini loh. Ternyata memang ya semesta ya, Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah menyiapkan ini di depan sana. Kalau aku nggak melangkah, gimana aku bisa mendapatkan yang di depan sana gitu ya. Gimana aku bisa mendapatkan suatu berkah atau peluang. Nah, jadi ini untuk beberapa Virgo ya, bisa berupa motivasi juga. Jadi bulan Maret adalah bulan di mana kamu harus lebih termotivasi, lebih ingin mencari tahu ya di depan sana atau di luar sana itu apa yang belum kamu tahu, apa yang belum kamu raih ya. Itu semua PR-nya Virgo. Dan kelihatannya ya kalau kamu meyakinkan diri, jadi ya pokoknya intinya kamu pede aja gitu ya. Kamu nggak usah khawatir. Nanti di awal aja mungkin agak
sedikit terjal, tapi kesananya ya mudah-mudahan kamu akan diberi kelancaran. Dan nanti kamu juga akan mendapatkan aha moment. Gitu ya. Untuk percintaan ya, aku ambil contoh untuk yang single. Di sini sebenarnya ada sosok yang ingin dekat sama kamu. Cuma kamunya itu kurang membuka diri ya. Jangankan membuka hati, membuka diri pun kamu kayaknya enggak. Padahal ini sebenarnya orang yang ingin serius. Nah, kalau kamu sudah sempat melewatkan kesempatan itu, maka di bulan Maret ya, akan terbuka lagi kesempatan. Hanya saja ya, kamu jangan sampai menunda atau kamu tuh kayak ragu-ragu. Ya bisa jadi nanti kesempatannya hilang lagi. Kemudian juga kalau yang sudah berpasangan ya, di sini sih aku melihatnya bulan Maret adalah bulan dimana kalian itu jangan membahas hal-hal yang terlalu rumit. Lebih baik kalian itu ya kalau bisa evaluasi, tapi evaluasinya itu bukan yang kayak diskusi terus akhirnya saling menyalahkan ya. Jadi evaluasinya itu sendiri-sendiri ya. Misalnya kamu sehari atau 2 hari pengen nginep dulu di rumah orang tua atau di rumah saudara atau pasangan kamu gitu ya. Jadi kasih waktu, yang penting gak lama-lama ya. Yang penting tetap masih bisa komunikasi, tapi jangan membahas hal-hal yang terlalu dalam. Kemudian kalau untuk keuangan ya, di sini sebaiknya kamu jangan terlalu gegabah. Misalnya pengeluaran ya, pengeluaran itu perlu dicek, jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai besar pasak dari tiang. Kalau kamu ingin investasi juga lihat-lihat dulu ya. Kalau misalnya bulan Maret itu masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Ya intinya sih di bulan Maret kamu itu fokus ke diri sendiri dulu ya, dalam arti untuk improvement di diri sendiri dulu. Kalau untuk yang fasilitas atau penunjang-penunjang lainnya, itu biarkan nanti akan ada waktunya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada kabar baik apa untuk Virgo di bulan Maret? Dana sehat atau clue tambahan? Ya, blessing in disguise. Nah, ini juga kurang jelas ya. Ini sinyal juga nih. Blessing in disguise ini kayak kurang jelas ya huruf-hurufnya. Tapi artinya mungkin saat ini kamu belum bisa melihat ya. Kalau misalnya aku keluar dari zona nyaman, terus aku dapat apa? Ya itu ya, justru maknanya dari keluar dari zona nyaman, itu bukannya kamu langsung mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu tuh kayak bertualang. Kamu itu seperti explore ya. Dan nanti kamu akan menemukan di kemudian hari gitu ya. Oh ternyata ini loh yang tadi aku sebutkan itu ya. Semacam blessing in disguise. Kamu belum menyadari ya. Kamu belum mendapatkan keuntungan atau apa sih yang bikin aku itu harus keluar dari zona nyaman. Kayaknya nggak ada alasan yang berarti. Ya memang sekarang belum kelihatan ya, karena disitulah kamu itu memang diminta untuk menemukan, seperti menemukan jati diri kamu, atau menemukan passion kamu. Ya itu gunanya kamu keluar dari zona nyaman. Keluar dari kenyamanan yang sudah menjadi rutinitas, yang sudah terbiasa gitu ya, dan kamu menemukan hal-hal baru di luar sana. Oke, satu kartu lagi ya. Oracle Advice, kabar baik untuk Virgo di bulan Maret. Ya, strength ini ya. Jadi memang keluar dari zona nyaman itu tujuannya untuk membuat diri kamu lebih tangguh. Dan supaya kamu itu bisa setting boundaries lebih kokoh lagi. Justru dengan meruntuhkan dulu tembok yang sekarang, kamu akan bisa membangun tembok yang lebih kuat lagi. Sehingga kamu tidak mudah dimanfaatkan, tidak mudah terkecoh ya. Kamu akan lebih tegas, akan lebih bijak ya. Pokoknya di bulan Maret kamu itu akan menemukan seperti pencerahan. Nah kamu ikuti jalan itu ya.
kamu jangan berhenti di tempat yang sekarang. Terus berjalan dan kamu akan menemukan arti dari kehidupan kamu. Oke, Virgo. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.